Ini adalah orang normal yang tidak mengerti film. Tidak ada akhir yang terlihat ke kompleks. Ada sekitar puluhan ribu dari mereka. Selama orang-orang yang datang tidak pernah ingin keluar lagi, mereka akan menaruh hatimu. Lapisan demi lapisan akan terkelupas. Karena dananya terbatas, hanya ingin membeli rumah sendiri di pinggiran kota. Mereka datang ke kompleks villa misterius ini. Semua fasilitas di sini tersedia untuk 2 orang. Setelah melihat ruangan, keduanya memutuskan untuk pulang dan memikirkannya terlebih dahulu. Hal-hal aneh terjadi. Kompleks villa misterius ini, masing-masing rumah di dalamnya sama, warna seragam, bentuk seragam. Ini tidak sama sekali. Itu nomor rumahnya. Setiap hari 2 orang mengemudi pergi. Seolah-olah setiap jalan telah terlewati. Mereka datang ke villa 9 lagi. Ini adalah 2 orang itu. Sudah ada rasa takut yang tak bisa dijelaskan dalam hatiku. Mobil berhenti. Secara kebetulan. Kembali ke nomor 9. Apakah itu semua hanya kebetulan? Tidak. David berpikir pacarnya bercanda dengan dirinya sendiri. Melihat telepon tanpa sinyal. Mereka bolak-balik selama 1 jam di sini. Sudah mulai gelap. Atau kembali ke kamar 9. Dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam. Mobil telah kehabisan oli. Apalagi yang bisa kulakukan? Bayangkan. Bagaimana jika Anda berada dalam situasi ini? Rasakan dan baru berbicara. Anda tidak bisa tinggal di dalam mobil. Setelah keluar dari mobil, Lisa mulai berteriak. Hanya bisa mendengar gema mereka sendiri. Di tempat kosong seperti itu. Bagaimana kau bisa mendengar gemamu sendiri? Ketakutan dan kegelisahan memenuhi hati kedua orang itu. Perlahan-lahan memasuki ruangan. Mereka berpikir, apa yang akan terjadi selanjutnya? Begitulah rasanya. Ambil stroberi di atas meja dan mereka makan. Tidak ada rasa. Begitu juga Lisa. Tidak ada rasa. Seperti minum air. Keduanya merebahkan diri di tempat tidur. Tidak pernah merasakan keheningan. Hari kedua di pagi hari, dia mencoba memanjat. Ia ingin berdiri lebih tinggi. Lihat apa yang terjadi. Tapi hasilnya sedikit mengejutkannya. Tak terhitung jumlahnya rumah identik. Di depan matanya sendiri. Tidak ada akhir yang terlihat. Dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya pada Lisa. Khawatir membuatnya takut. Mereka mulai mencoba untuk melihat di ruangan lain. Ternyata tidak seperti itu. Dari pagi ke sore. Dari matahari terbit hingga terbenam. Tiba-tiba menemukan kamar dengan cahaya. Keduanya sangat bersemangat. Ketika memasuki ruangan. Ini kamar 9 tadi malam. Apa itu? Sebuah kotak ditemukan di pintu. Buka pintu dan lihat makanan. Sudah jelas. Pasti seseorang dengan meletakkannya di sini. Lisa bergegas. Pergi untuk menemukan orang yang meletakkan kotak. David mengambil kotak ke dalam ruangan. Bersiaplah untuk melakukan sesuatu. Dia menyalakan tirai. Kemudian berjalan keluar dari ruangan. Keduanya duduk tenang di pintu menyaksikan kobaran api. Keduanya berpikir, tapi aku tidak bisa mengingat dengan jelas. Jika seseorang bermain lelucon pada saya, seseorang akan keluar dan menghentikannya. Satu-satunya pemikiran mereka sekarang adalah untuk keluar dari sini sesegera mungkin. Saat api membakar, kedua pria itu tertidur dalam pelukan satu sama lain. Bangun. Kotak yang sama muncul di depan mata. Membuka tampilan. Kali ini adalah bayi. Bayi yang terlihat seperti laki-laki tetapi bukan manusia. Lihatlah rumah di sebelah Anda. Oh, Tuhan, itu utuh. Muncul di depan mata mereka lagi. Ini tidak ilmiah dan tidak dapat dijelaskan sama sekali. David menulis kata-kata, bantuan, di atap. Saya berharap seseorang bisa melihatnya. Ini adalah kejadian berulang. Mereka telah di sini selama 98 hari. Anak itu seperti makanan bergizi. Hanya dalam beberapa bulan, tumbuh menjadi penampilan normal seperti 8 tahun. Setiap gerakan mereka, anak belajar dengan cepat. Bahkan berbicara. Belajar juga dapat sepenuhnya direplikasi. Dia seperti orang yang tidak pernah lupa. Setiap kali dia datang untuk makan malam, anak akan berteriak. Suara yang dibuatnya begitu menyikat telinganya. Sampai 2 orang menyiapkan makanan untuknya. Akan berhenti. Setiap hari keduanya berpikir tentang segala sesuatu yang mereka bisa lakukan untuk keluar dari sini. Tapi hal-hal yang hancur akan pulih keesokan harinya.
Ini seperti tidak pernah terjadi. Menghadapi penyiksaan harian seperti biasa, David tidak tahan lagi. Memutuskan untuk mengunci anak. Masukkan dia ke dalam mobil. Perlakukan anak seperti ini. Lagi pula, dia tidak melakukan sesuatu yang salah. David mulai menggali lubang di siang hari. Cukup tidur di lubang di malam hari. Untuk makan menggali lubang di malam hari. Mereka merasa lebih aman. Bertemu dan jangan bicara. Tidak semua sama. Tersiksa di dalam dirinya. Perlahan-lahan anak ini. Anjing disebut kucing. Mungkin itu akan menghilangkan stres psikologis. Juga di sini ada awan sangat indah. Tapi di matanya itu begitu putus asa. Mereka telah di sini selama hampir setahun. Anak itu tiba-tiba menghilang hari itu. Tiba-tiba kembali beberapa jam kemudian. Membawa buku. Beberapa telah diserahkan kepada Lisa. Ini dicat dengan beberapa kata yang tidak dapat Anda baca. Dan beberapa gambar aneh. Ini bukan seperti buku yang dapat dibaca oleh orang biasa. Lisa mulai mencoba berteman dengan anak kecil itu. Dorong dia dan bantu dia. Sudah jelas. Hati anak ini seperti ibunya. Ekspresi anak itu mulai berubah. Suara aneh. Tenggorokan dibuka dengan cara yang luar biasa. Anak itu meniru katak dan menggonggong lagi. Lisa, yang melihat adegan ini, ketakutan mengambil alih seluruh pikiran. Sudah jelas. Dia tidak takut pada apapun. Bisakah kau tidak takut melihat adegan ini? Sangat cepat. Anak telah menjadi dewasa. Lisa telah lupa. Orang yang datang untuk melihat rumah sendirian. Mereka terlihat persis sama. Mulai hari itu, Lisa tidak hanya menganggap anak itu sebagai anaknya sendiri. Dan dia melihat dirinya sebagai pelayan. Berdiri tepat di sampingnya. Aku takut terengah-engah ketika aku melayaninya. Bahkan makan. Tak satu pun dari mereka berani membuat terlalu banyak kebisingan. Ini seperti membuat sesuatu. Akan dimakan oleh anak itu. Hari ini, anak itu keluar seperti biasa. Lisa ingin mengikutinya untuk melihat kemana dia pergi. Tapi anehnya, dia mencapai persimpangan dan sendirian. Anak itu akan menghilang. Pria itu menunggu sampai dia menangkapnya. Pria masih keluar ke arah yang sama. Suara sepatu kulit anak itu hanya bisa terdengar di telinganya. Tapi hanya tidak bisa mengikutinya. Tapi David telah di sini selama setengah tahun. Dia harus menggali dan bermain. Dia juga satu-satunya cara mereka keluar. Saat menggali lubang, rasanya seperti ada sesuatu yang telah digali. Buka untuk melihat apakah itu kantong mayat. Dia sangat ketakutan. Cepat naik dari lubang. Lisa juga datang ke sisi David karena takut. Dua orang benar-benar membutuhkan istirahat. Waktu begitu panjang. Karena ketakutan akan roh. Mereka sudah kelelahan. Mereka ingin memasuki ruangan. Pintu telah dikunci oleh anak itu. Biarkan Lisa mengetuk jendela. Anak itu hanya melirik ke arahnya. Sudah jelas. Tatapannya keras. Tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Keduanya menghabiskan waktu di mobil di belakang mereka. Suatu malam, terbangun. David sedang sekarat. Dia tidak bisa bangun. Lisa buru-buru mengetuk pintu. Berharap anak laki-laki dapat membantu mereka. Dia seolah-olah tidak melihatnya. Tidak ada gunanya mengatakan dia sudah pergi. Lisa berhenti seketika ketika dia mendengar ini. Bagaimana dia bisa begitu tidak berperasaan? Bukankah kau membesarkannya sendiri? Lisa mulai menghampiri David. Mereka saling berpelukan. David hanya ingin rokok. Tapi tidak ada kekuatan, atau membiarkan Lisa menyalakannya untuknya. Malam itu dihabiskan di luar. Anak itu datang, ambil kotak dan buka. Ini sebenarnya kantong mayat. Lisa mengucapkan rasa sakit diam, kemudian dia tidak peduli tentang perasaannya, menirunya. Kemudian, anak itu memasukkan David ke dalam tas. Pria itu melubangi udara di dalam. Aku melemparkannya sesering mungkin. Lubang ini David tidak memikirkan sebelum ia meninggal. Menggali lubang itu sendiri selama 8 bulan. Ini sebenarnya lubang untuk diri sendiri. Tinggalkan Lisa sendirian di dunia ini. Begitu kesepian. Sangat tak berdaya. Keesokan harinya ia segera berpikir, tidak mengatakannya, langsung ke pria itu. Lagi pula dia adalah seorang wanita, tidak memberikan ini seperti seorang pria dan tidak terlihat seperti seorang pria. Pukulan mematikan monster. 2 kali, pria itu sudah waspada. Dengan aksi yang luar biasa, naiki tangga dengan cepat, dan buka segera. Lisa melihat ke ruang itu, ada ketidakseimbangan di dalamnya, tidak dapat dikatakan. Aku mengikutinya sendiri, tapi dia menyelinap masuk.
itu langsung ke bagian bawah ruangan. Ini bukan ruang yang sama dengan ruang yang baru saja Anda lihat. Ada seorang anak laki-laki di dalamnya, seorang wanita sedang duduk di meja, menangis di sana. Tahun ini, Lisa akhirnya bertemu orang normal, tapi wanita ini seperti melihat monster. Lihat dirimu seperti itu. Sementara, kaki Lisa dengan cepat jatuh ke dasar lantai. Mencapai ruang lain, ada seorang anak laki-laki di dalamnya, ada tepuk tangan. Setelah itu, ada tangan ditarik ke ruang ketiga. Ada tubuh seorang pria di ruang ini. Tiba-tiba membuatnya takut jatuh. Kembali ke kamar 9 dengan David. Dia melambat, berjalan keluar pintu. Masih di tempat itu. Ini masih kompleks villa. Tidak ada yang berubah. Dia mulai bertanya-tanya, apakah aku masih manusia? Tidak mengerti. Mengapa aku membiarkan dirinya melalui ini? Sementara, anak itu telah dibesarkan di sini sebagai orang dewasa. Ruangan itu terhapus dalam urutan yang teratur. Segala sesuatu tentang kenangan David dan Lisa. Dia juga dimasukkan ke dalam kantong mayat. Dilemparkan ke lubang yang digali oleh David. Mulai hilang ruangan 9. Segala sesuatu yang terjadi tidak dimakamkan bersahaja. Masa lalu, anak itu mengendarai mobil David. Mudah membuat mereka keluar selama 8 bulan. Tidak keluar dari kompleks villa. Datang ke properti agensi. Tukar posisi di sini dengan seorang pria tua dengan rambut putih. Hal yang sama mengeluarkan kantong mayat dan memuatnya. Temui generasi berikutnya. Bahkan, ini adalah film yang bermanfaat. Ini untuk orang dengan depresi. Film ini sudah berakhir. Saya pandai. Harap perhatikan apa yang Anda suka. Terima kasih.